Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya murid-muridku hari ini? Sehat walafiat Pak Guru. Sip, mantap. Baik, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doanya. Mari teman-teman, kita membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, siapa yang tidak hadirin hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua hadir Pak dan datang dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kalau begitu bisa hadir semuanya. Baik, adakah yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Belum tahu Pak, maklum tadi malam itu mati listrik ya Pak di tempat saya. Oh iya, tidak apa-apa, tidak masalah itu. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Nah, di sini ada beberapa kade dari materi ini. Yang pertama yaitu meyakini bahwa kemunduran peradaban Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Yang kedua adalah mewaspadai secara bijaksana terhadap penyimpangan ajaran agama Islam yang berkembang di masyarakat. Dan yang ketiga adalah menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran Islam di dunia itu sendiri. Dan yang keempat atau yang terakhir, menyajikan faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu materinya faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan materi, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan anak-anak? Belum ada Pak Guru, alhamdulillah belum ada. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan masuk ke dalam pembahasan materi kali ini. Dan untuk PPT-nya nanti akan saya share kepada ketua kelasnya. Ketua kelas silahkan membagikan ke teman-temannya. Nah, saya akan menjelaskan intinya saja pada materi kali ini. Dan akan saya beri tugas untuk mengembangkan dari inti-inti yang akan saya sampaikan kali ini. Nah, sejarah umat manusia terus bergulir mengikuti sunatullah, yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluknya. Perjalanan panjang sejarah peradaban umat Islam telah mengalami pasang surut, dan seiring dengan kuat lemahnya daya juang dan spirit jihad dalam jiwa mereka. Jika diamati dari sisi waktunya, perjuangan dan peradaban umat Islam mengalami beberapa fase pasang dan surut. Berdasarkan periodisasi sejarah peradaban Islam, benih-benih perpecahan dan disintegrasi sudah muncul sejak fase kedua dari periode klasik pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Meskipun pada masa itu masih merupakan puncak keemasan peradaban Islam, peradaban umat Islam kemudian mengalami kemunduran ketika memasuki periode pertengahan. Bagian pertama sekitar tahun 1250 sampai 1500 Masehi yang dikenal dengan masa kemunduran 1. Setelah kurang lebih 2,5 abad tenggelam dalam ketertinggalan, peradaban Islam ini kembali menggeliat dengan munculnya 3 kerajaan besar sekitar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Bahkan kembali mengalami kemajuan hingga memasuki abad ke-18 Masehi. Setelah itu, grafik perkembangan peradaban umat Islam kembali menurun hingga memasuki abad ke-19 Masehi, sebelum kemudian terjadi kebangkitan kembali di periode modern. Nah, pada pembahasan kali ini saya tampilkan salah satu pendapat saja sebagai contohnya untuk bahan kajian kalian nanti, yaitu pendapat dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya sifat materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewahan. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindakan korupsi dan dekadensi moral. Tindakan-tindakan amoral tersebut menunjukkan hilangnya keadilan
di masyarakat yang akibatnya merembes kepada elit penguasa dan sistem politik. Kerusakan moral penguasa dan sistem politik mengakibatkan berpindahnya sumber daya manusia atau SDM ke negara lain dan berkurangnya pekerja terampil karena mekanisme rekrutmen yang terganggu. Baik anak-anak, dari sini adakah yang kurang jelas dan adakah yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Alhamdulillah sudah sangat jelas Pak Guru dan sangat bisa dipahami oleh saya dan teman-teman. Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada akan saya beri tugas langsung. Silahkan ketua kelas mengondisikan teman-temannya untuk dibagi menjadi beberapa kelompok. Tugasnya yaitu diskusi kelompok, yaitu mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai faktor-faktor penyebab kemunduran Islam di dunia yang telah saya jelaskan tadi sebagian. Nah, kalian juga bisa mengutip dari penjelasan saya tadi. Nah, ini saya beri waktu sampai bel pertama berbunyi. Nanti kalau sudah selesai, silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi yang telah didapat ke depan kelas. Baik Pak, laksanakan. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kali ini dapat dikatakan sangat baik, mantap. Banyak yang punya pendapat berbeda-beda sehingga wawasan kita menjadi semakin luas mengenai materi kita kali ini, yaitu faktor-faktor kemunduran dari peradaban Islam. Nah, dapat saya simpulkan atau kesimpulan pada materi kali ini adalah dalam sebuah peradaban pasti ada yang namanya kemajuan dan kemunduran. Itu sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Pada masa kemunduran Islam, faktor yang paling mencolok yaitu dari faktor internal, bukannya eksternal, di mana timbulnya sikap materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas-malasan yang disertai dengan sikap bermewah-mewahan. Masyarakat hanya memfokuskan pada pencarian kekayaan yang secepat-cepatnya dengan cara-cara yang tidak benar sama sekali, tidak boleh dicontoh. Sikap malas masyarakat yang telah diwarnai oleh materialisme pada akhirnya mendorong orang mencari harta tanpa berusaha. Pada intinya, kehancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia atau SDM, baik secara intelektual maupun secara moral. Baik anak-anak, itu tadi kesimpulan pada pembahasan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, terlebih lagi pada anak-anak yang sudah berani maju untuk membacakan hasil diskusinya tadi. Dan untuk tugas rumahnya atau PR-nya, silahkan mengerjakan soal-soal di modul pada halaman 22-24 yang pilihan gandanya saja. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan karena pandemi masih terus berlanjut pada saat ini. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.